memahami, dan cara menggunakan multitester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam untuk teman-teman semua. Welcome to my channel Aris Jaya 82. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Untuk kali ini, video yang akan saya angkat ataupun akan yang saya bahas mengenai memahami dan cara menggunakan multitester itu ternyata mudah. Seperti apa yang kita ketahui, bahwasanya multitester ini adalah salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengukur ataupun mengecek suatu komponen elektronik apakah masih layak atau sudah rusak. Dan kita dapat mengaplikasikannya untuk mengecek komponen elektronik yang berada di rumah kita. Seperti halnya kulkas, mesin cuci, kipas angin, AC, dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk saat sekarang ini saya hanya membahas singkat. Pertama, cara menggunakan dan memahami terlebih dahulu multitester tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai video berikut ini. Tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, diaktifkan lonceng notifikasinya, dan di komen jika teman-teman nantinya ada pertanyaan. Baik teman-teman, kita akan memulai dan silakan simak video berikut ini. Baik teman-teman, ini multitester yang saya punya, multitester digital dengan model DM9205A. Mereknya saya lupa ya, udah nggak ada merek di sini. Tapi multitester ini menggunakan baterai di belakangnya. Bagian daripada multitester ini itu display. Di sini ada tombol hold. Tombol hold ini yang berfungsi untuk ketika nilainya naik turun, kita bisa menekan tombol hold dan kita mengambil poin yang keluar. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada selektor. Selektor di sini bisa kita pilih, kita arahkan kemana yang akan kita ukur. Di sini ada voltase DC, voltase AC, ampere AC, ampere DC untuk mengukur kapasitansi, farad untuk mengukur daripada transistor. Di sini kita lihat untuk simbol buzzer, yang ini simbol buzzer dan ini simbol dioda. Sedangkan yang ini untuk mengukur daripada resistansi atau mengukur daripada hambatan. Di sini ada lubang. Ini untuk mengecek daripada transistor. Apakah transistor itu PNP atau NPN. Dan di sini ada lubang untuk meletakkan probe daripada multitester ini. Probe-nya itu ada dua, yaitu probe merah sama probe hitam, dimana ini hitam identik dengan negatif dan probe merah ini identik dengan positif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan di sini di bagian selektor. Kita bisa melihat di bagian selektor ini. Nah, di bagian selektor di sini ada tertera voltase DC. Jadi ini untuk mengukur voltase DC, yaitu bagiannya dari mana saja. Kita lihat warna putih berarti bagiannya dari sini sampai 1000 volt. Tapi untuk DC. Sedangkan untuk yang voltase AC, simbolnya ini dari 2 volt sampai 750 volt. Di bawahnya di sini ada ampere. Ampere simbol ini berarti ampere AC, yaitu 20 ampere ataupun dari 2 miliampere sampai 20 ampere. Di sini ada ampere DC dari 2 miliampere sampai 20 ampere. Ini untuk mengukur daripada kapasitansi daripada suatu kapasitor. Ini ada 20
nanofarad sampai 200 mikrofarad. Ini ada untuk HFE, ini untuk mengukur ataupun mengecek daripada nilai transistor. Nah, dengan yang di sini ada simbol buzzer dan ini simbol dioda. Kemudian yang ini untuk mengukur daripada ohm. Jadi bagaimana cara kita memilih daripada selektor ini? Nah, selektor ini ketika salah satu contoh kita mau mengukur daripada voltase DC. Nah, voltase DC ini, voltase DC. Nah, misalnya voltase DC yang kita akan ukur itu voltase dengan nilai misalkan dengan nilai 25 volt. Nah, ketika kita misalnya voltase yang kita mengukur apakah betul 25 volt, kita akan arahkan selektor ke 200 volt. Karena dia akan mengcover atau membaca daripada voltase 25 volt. Kita tidak dapat arahkan ke 20 volt karena terlalu kecil dan tidak dapat membaca 25 volt. Ataupun kita tidak efektif ketika kita memilih 1000 volt karena terlalu jauh. Kita meletakkan yang terdekat, yaitu 200 volt. Sama halnya dengan yang lain seperti volt AC. Ketika kita menginginkan mengukur tegangan rumah itu 220 volt ya. 220 volt berarti kita arahkan ke 750 volt. Kita tidak bisa arahkan ke 200 volt. Karena ketika kita arahkan ke 200 volt, maka 220 volt itu tidak akan terbaca. Karena ini batasannya sampai 200 volt saja. Nah, jadi kita arahkan ke 750 volt. Begitupun dengan ampere. Ketika ampernya misalnya 10 ampere, kalau misalnya 10 ampere, jadi yang kita arahkan ke 10 ampere berarti kita arahkan ke 20 ampere. Kita tidak bisa arahkan ke 200 miliampere karena terlalu kecil, tidak dapat membaca daripada 10 ampere. Jadi kita arahkan ke 20 ampere. Sama halnya dengan yang lain. Ampere DC dan mikrofarad pun sama. Ketika kita mengukur daripada nilai suatu kapasitor, misalnya nilai kapasitornya itu 25 mikrofarad. 25 mikrofarad berarti kita harus arahkan ke 200 mikrofarad. Kita tidak bisa arahkan ke 20 mikrofarad karena tidak akan terbaca. Dan di sini ada HFE untuk mengukur transistor, dan ini buzzer dengan dioda. Kemudian untuk mengukur hambatan itu 200 ohm sampai mega ohm, seperti itu. Dan kita akan praktikkan bagaimana cara menggunakannya. Tapi sebelum dahulu, ini bagian-bagian lubang ini kita lihat di sini, dan ini bagian ini ada tulisan common. Common itu selalunya untuk probe warna hitam. Probe warna hitam selalu akan dimasukkan ke common. Ini tidak bisa berpindah-pindah. Yang berpindah-pindah itu probe warna merah ya. Ketika kita akan mengukur, misalkan kita akan mengukur daripada voltase DC, maka probe kita akan arahkan ke yang tulisan V atau V ini. Jadi kita akan masukkan ke sini. Nah, jadi ini kita mengukur, misalkan kita mengukur voltase, jadi probe kita letakkan di posisi yang ada simbol V. Nah, sama juga ketika kita akan mengukur ohm. Ini kan ohm atau hambatan. Maka probe merah ini kita harus letakkan di posisi sini juga, karena di sini posisinya untuk membaca daripada voltase atau V dengan nilai ohm. Jadi di sini untuk membaca nilai voltase maupun AC atau DC dan ohm hambatan, posisi probe tetap di sini. Oke, teman-teman. Tetapi ketika kita mengukur daripada suatu kapasitor, kita mau kapasitor, maka
probe merah ini kita harus pindahkan ke posisi sini, karena di sini ada simbol daripada C. Ini simbol untuk mengukur kapasitansi. Jadi letak di sini. Kita tidak bisa posisikan di sini karena tidak akan terbaca. Dia akan terbaca ketika kita pindahkan ke posisi lubang sini. Dan kemudian ketika kita mengukur daripada ampere itu kita bisa mengukur dengan posisi di sini. Di sini mengukur 200 mA yang menggunakan fuse. Di sini 20 ampere yang tidak menggunakan fuse. Jadi ketika kita mau mengukur ampere nih, misalkan kita mengukur ampere ini ya, ampere DC. Kita mengukur ampere DC di sini batasnya 200 mA. Berarti misalnya 20 mA kita posisikan di sini. Sama posisinya di sini, sama ketika kita mengecek daripada kapasitor. Tetapi ketika kita mengukur daripada melebihi 200 mA, misalnya kita mengukur daripada 10 ampere, tidak bisa di posisi sini, karena ini hanya mengukur sebatas sampai 200 mA. Dan ketika kita mau mengukur misalkan 5 ampere, berarti di atas ya, berarti kita harus posisikan di sebelah sini. Oke, teman-teman sudah paham untuk ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti komen, dan insya Allah saya akan menjawab apa yang bisa saya jawab. Kemudian kita akan coba mengetes cara mengukurnya ya. Cara mengukur pertama kita akan mengukur daripada voltase DC. Sini voltase DC. Nah, kita akan mengukur dengan menggunakan regulator power supply DC ya, dari AC ke DC. Jadi caranya saya ukur itu misalkan di sini regulator power supply. Di sini ada probe, sini merah untuk positifnya, dan di sini minus untuk negatifnya. Di sini saya menggunakan multitester. Nanti yang di sini yang merah akan saya letakkan di sini atau plus, dan yang hitam akan saya letakkan di sini. Di sini akan terbaca berapa nilai daripada voltasenya. Seperti ini simulasinya. Dan ini saya mempunyai daripada regulator power supply. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Sini ada voltase dengan ampere. Misalkan saya setting di sini voltasenya 5 volt. 5 volt ini DC ya. Jadi caranya, karena 5 volt ini berarti kita cari poin yang terdekat daripada 5 volt. Jadi kita arahkan ke, kita tidak bisa meletak di 2 volt, tapi kita harus letakkan di 20 volt supaya bisa membaca. Karena ini DC, jadi kita harus posisi di DC. Kita tidak bisa ambil di AC, jadi di DC. Dan ini probe yang hitam kita letakkan di posisi common. Selalu ini tidak akan berpindah. Yang ini posisi, karena kita mengecek daripada voltase, di sini ada simbol voltase. Jadi kita posisikan di sebelah sini. Mungkin teman-teman nanti akan melihat apakah sama. Simulasinya seperti ini ya tadi ya. Maaf. Kita harus pasangkan kabelnya dulu.
yang merah, yang hitam kita sambungkan di sebelah sini. Dan yang merah, yang hitam sebelah hitam. Oh sorry, 0, terlepas teman-teman, pantas nggak terbaca. Nah teman-teman bisa lihat di sini posisi nilai voltase DC itu 5 dan sama dengan ini. Nah posisinya kita letakkan posisi di 20 volt. Kalau kita pindahkan posisi 2 volt, dia tidak akan terbaca. Jadi di 20 volt. Tapi ketika kita pindahkan di 200 volt, dia bisa terbaca, cuma akan ada nilai nolnya. Ini, nah 5 atau sekitar dekati 5, 4, 6 seperti itu. Oke. Ini untuk voltase DC. Kemudian kita akan mencoba bagaimana cara mengukur voltase AC. AC ini saya akan mengambil daripada tegangan rumah ya, 240 volt ya, sekitar 220 volt atau 240 volt, berarti kita memposisikannya di sebelah 750 volt. Karena dia AC berarti kita harus posisikan di sini. Ini ada untuk rumah. Saya akan pindahkan dulu yang ini. Oke, simulasinya seperti ini. Simulasinya itu di sini ada stop kontak. Ya, karena dia AC berarti AC itu berarti bolak-balik. Dan di sini multitester kita. Ini posisi yang merah, ini hitam, atau di sini positif, sini negatif. Ini kita arahkan ke sini, dan yang ini kita arahkan ke sini. Kita ngecek daripada tegangannya. Posisinya karena 220 volt di sini ya, dan kabelnya voltase ini tetap. Mungkin kita harus buka dulu. Masuk ya, kurang panjang. Oh bisa. Grupnya kurang panjang. Nah teman-teman bisa lihat di sini voltasenya 242 ya, mendekati lah, rata-rata 240, tapi mendekati. Coba kita balikkan. Ini kurang masuk ya. Nah sama aja, karena dia AC kita bolak-balik sama saja, tetapi ketika kita mengukur DC itu yang positif harus di positif, yang negatif harus tetap di negatif. Oke. Kemudian teman-teman kita akan mencoba, kalau untuk mengukur daripada ampere, ini ampere ini kita
akan membuat suatu misalkan rangkaian. Jadi di sini regulator power supply yang untuk DC, ini yang merah, ini yang hitam, dan ini kita arahkan ke satu baterai DC, dimana di sini yang negatif, di sini positif. Tapi sebelum kita sambungkan, kita di sini sambungkan ke multitester. Ini sambungkan ke multitester, yang satu ini kita sambungkan ke sini. Ini multitester, ini baterai, dan di sini power supply DC. Nanti reading akan terbaca di sini. Bisa dilihat. Saya akan membuat satu rangkaian. Nah, ini lebih kelihatan ya. Jadi kita punya baterai, ini kita punya power supply, regulator power supply DC ini. Nah, kelihatan ya. Oke. Kita punya baterai ini, dan kita punya regulator power supply itu ini, dan kita punya multitester itu ini. Rangkaian yang kita bukan seperti ini. Jadi yang ini kita sambungkan ke yang merah. Ini ya, dan yang ini kita sambungkan ke positif. Oh, maaf, karena ini kita belum pindahkan ke posisi ampere. Ini kan kita mengukur ampere, berarti pindahkan di posisi sini. Nah, teman-teman bisa lihat angka di sini menunjukkan 24 ampere, berarti sama di sini juga 0,24 ampere ya. Ini rangkaiannya seperti ini yang saya lingkari. Ini multitesternya. Oke, untuk yang ampere DC sudah clear. Kita coba untuk yang ampere AC. Simulasi yang saya akan buat seperti ini. Ini stop kontak, sumber arus ya, sumber arus ampere AC. Ini saya akan masuk suatu beban saya itu kipas ya, kipas yang AC, dan ini ke multitester, dan ini lari ke beban itu sendiri. Nanti akan terbaca di sini.
kontak. Ini posisi ini ada 2 kabel. Nah, yang hitam ini kabel yang hitam, ini kabel yang merah. Ini merah, ini yang dari multitester. Jadi yang ini kabel hitam, kita pasang di posisi negatif dengan yang merah. Yang merah ini kita pasangkan di probe warna merah. Posisi ini kita arahkan ke 20 ampere. Arahkan di 20 ampere karena ini untuk arus AC. Jadi bisa dilihat berapa ampere yang di atau misalnya kita 200 mA. Nah, 0,5 0,4 0,5 ampere AC. Oke, untuk yang AC dengan DC selesai, kita akan mencoba mengukur daripada kapasitansi mikrofarad. Untuk mengukur kapasitansi itu kita arahkan ke posisi mana, dan saya mempunyai satu kapasitor. Ini kapasitor, bisa dilihat. Nah, ini kapasitor, ini biasa kapasitor ada di kipas angin ya, ataupun di AC juga ada, tergantung dari berapa nilai kapasitornya. Sedangkan di sini ada terlihat nilai kapasitornya itu 1,8 mikrofarad dengan toleransi plus minus 5%. Nah, kita akan mencoba apakah betul ini nilainya 1,8 mikrofarad. Caranya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kalau nilainya 1,8 mikrofarad, berarti kita arahkan ke posisi yang mendekati 1,8 mikrofarad. Jadi kita arahkan ke 2 mikrofarad. Kalau kita arahkan ke 200 mikrofarad tidak akan terbaca, tetapi kita arahkan ke 2 mikrofarad karena dapat membaca daripada 1,8 mikrofarad. Dan posisinya harus di posisi probe merah, harus pindah ke sebelah sini karena untuk mengukurnya posisinya yang terbaca. Bisa kita lihat ini yang merah dan ini yang hitam. Bisa terlihat di multitester terbaca 1,89. Berarti kapasitor ini masih bagus karena tertulis 1,8 mikrofarad, sama seperti yang di multitester. Oke. Sekarang kita mengukur daripada transistor. Kalau untuk transistor, saya mempunyai satu contoh transistor. Untuk transistor kita, kalau untuk baru kita masukin saja. Nah, ini nilai daripada suatu transistor. Berarti transistor ini, transistor PNP dengan posisi kaki seperti ini. Sudah terbaca posisi kaki, emitter, kolektor sama basis.
Kalau di posisi ini tidak terbaca, sini pun tidak terbaca, yang posisi ini tadi yang terbaca. Ini mengukur transistor. Kemudian kita akan mencoba untuk mengukur daripada dioda, simbol dioda yang depan ini yang ada tanda panah terus ada garis, itu dioda. Nah, dioda itu bisa lihat teman-teman, ini saya punya dioda yang kecil. Lihat dioda. Nah, dioda di sini untuk mengukurnya kita melihat dari patokan ada garisnya ya, garis katoda. Jadi untuk mengukur dioda posisinya di selektornya diarahkan ke sini, sedangkan dia punya probe merah kita harus pindahkan sebelah sini karena dia satu grup dengan ohm berwarna putih. Jadi ada simbol ohm di sini, berarti probe merah sebelah sini dan selektor di posisi dioda. Ingat untuk yang digital ini, probe yang hitam kita arahkan ke bagian yang dioda yang ada garisnya di ujung. Agak buram ya. Nah, teman-teman lihat di sini ujung sini ada garis. Jadi yang hitam ini di sebelah yang ada tanda garis di ujung dioda ini. Sayangnya agak buram ya. Nah, sini ada garis. Jadi probe hitam di sebelah sini. Sebelah yang ada garisnya. Sedangkan probe merah di sebelahnya. Nah, bisa kita lihat itu nilai daripada dioda. Dan ini diodanya berarti masih bagus. Sedangkan ini ada simbol buzzer. Buzzer ini itu biasanya kita untuk ngecek daripada suatu komponen itu dia sambung atau tidak, tersambung atau tidak. Saya akan mencoba satu misalkan ya, nah itu buzzer. Jadi ketika kita punya satu satu sambungan, apakah dia ada putus atau tidak, itu misalnya satu kabel nih, ini kabel misalnya, kalau kabelnya dia tersambung, maka ketika kita cek dia bunyi, berarti tidak terjadi putus. Tetapi ketika dia putus, maka tidak akan terdeteksi atau tidak bunyi. Misalkan ini kabel ya, atau suatu rangkaian, di sini kita cek dan kita pasang di sini. Nah, berarti ini ada sambungan. Tetapi misalnya dia putus, berarti tidak ada terjadi connecting. Atau ini saklar ya. Nah, ketika saya tekan berarti tersambung. Ketika saya putus berarti tidak bunyi. Nah. Berarti kita bisa lihat kalau ketika saya tekan berarti dia tersambung. Tetapi ketika saya lepas tombolnya dia tidak tersambung. Maksudnya ini. Jadi saya letak di sini,
Ini saya letak di sini. Kalau posisi tidak ditekan dia tidak tersambung. Tapi ketika saya tekan berarti dia tersambung. Jadi ketika pada saat kita posisi tekan dia tidak terbaca, maka ini terdeteksi rusak. Ini kita punya resistor untuk mengukur daripada suatu resistor. Hanya diletakkan seperti ini. Nah, itu nilai daripada suatu resistor 102 ohm. Apalagi ya? Saya rasa itu sama halnya lah dengan yang lain. Di sini ada beberapa nilai ohm juga. Oke, itu saja. Kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya bisa komen di kolom komentar. Oke teman-teman, itu tadi video tentang memahami dan menggunakan multitester. Tidak begitu susah bukan? Nah, mungkin kita bisa mengaplikasikan ke depannya untuk mengecek komponen-komponen elektronik yang ada di sekitar rumah. Tapi untuk saat ini hanya sampai di situ dulu. Dan mungkin teman-teman jika masih ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Dan kemungkinan ada kekurangan dari video saya karena kurang fokus dari sisi kameranya. Dan mungkin saya akan meningkatkan ke video-video selanjutnya. Jangan lupa ya di subscribe, komen, dan di like. Sampai jumpa.